warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Faniana Dinarwanista. Saya berasal dari SDN Komplek Kenjeran 2506. Saya di sini akan bertutur dengan judul Asal Usul Cinta. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang gagah perkasa. Laki-laki itu memiliki kesaktian yang tak ada bandingnya. Dengan kesaktiannya, ia mampu membuka hutan hingga menjadi daerah pemukiman penduduk dan persawahan. Nama laki-laki sakti itu adalah Kiwijil. Akhirnya, daerah yang telah terbuka itu banyak dikunjungi masyarakat sekitar dan masyarakat dari berbagai pelosok yang kemudian pindah untuk bermukim. Kiwijil juga telah membuka areal persawahan dan tempat tinggal. Untuk mengolah persawahannya, Kiwijil menggunakan peralatan sederhana yang terbuat dari logam. Setelah panen, hasilnya dibawa ke ujung galuh untuk ditukarkan dengan barang-barang keperluan sehari-hari. Dibandingkan dengan penduduk lainnya, hasil panen Kiwijil lebih berlimpah ruah. Tentu saja hal ini membuat heran orang-orang yang bermukim di daerah itu. Kami perhatikan hasil panen Kiwijil selalu berlimpah ruah. Bukankah tanah yang kita garap sama, Ki? Tanya penduduk desa heran. Oh, itu memang tanah kita yang sama, tapi cara mengolah persawahan saja yang berbeda. Apa maksudmu, Kiwijil? Tanya penduduk desa tak mengerti. Untuk mengolah persawahan, aku menggunakan peralatan sederhana yang terbuat dari logam. Pekerjaanku menjadi lebih mudah dan cepat. Hasilnya pun menjadi lebih banyak yang seperti kalian lihat sekarang. Sebaiknya kalian menggunakan peralatan yang sama denganku, ucap Kiwijil. Ternyata hal ini disebabkan karena penduduk sekitar masih menggunakan alat seadanya untuk mengolah persawahan mereka. Sedangkan Kiwijil sudah menggunakan peralatannya lebih kuat dan tahan lama. Kemudian Kiwijil menunjukkan alat-alat pertaniannya. Ki, bolehkah saya meminjam peralatannya sehari saja? Sebab esok sawahku sudah mulai digarap, ucap salah satu penduduk. Pakailah, tapi kalau telah selesai menggunakannya, cepat kembalikan kepadaku, ucap Kiwijil. Mendengar jawaban Kiwijil yang baik hati, orang itu sangat bahagia. Dengan semangat ia mengerjakan sawahnya keesokan hari. Sejak saat itu, banyak di antara penduduk sekitar yang meminjam peralatan Kiwijil yang terbuat dari logam. Hal ini membuat Kiwijil tidak dapat mengerjakan untuk mengolah persawahannya. Pekerjaan Kiwijil untuk mengolah persawahannya menjadi tersendat. Hasil panennya pun menjadi menyusut. Meskipun demikian, Kiwijil tidak pernah marah dengan tetangganya. Ia malah merasa bahagia karena dapat membantu tetangganya. Tetangga Kiwijil pun sangat menghormati Kiwijil yang baik hati. Mereka sering membantu Kiwijil untuk mengolah persawahannya. Kiwijil terpanggil untuk membantu para tetangganya dengan cara membuat peralatan pertanian yang terbuat dari logam. Kiwijil meninggalkan pekerjaan untuk mengolah persawahannya. Ia sibuk menjadi seorang pandai besi. Ia mulai dengan cara membuat alat-alat pertanian yang terbuat dari logam. Setiap hari ia membuat alat-alat pertanian yang terbuat dari logam, yaitu mata bajak, cangkul, kapak, arit, parang, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian Kiwijil berkata, aku akan mengajarkan kepada kalian cara membuat alat-alat pertanian yang terbuat dari logam. Asalkan kalian mau menepati sebuah syarat. Jika kalian telah menjadi seorang pandai besi, juallah dengan harga murah kepada petani miskin. Bantu mereka. Apakah kalian setuju dengan syaratku itu?
Tanya Ki Wijil. Baiklah Ki, kami akan menaati syarat. Jawab orang-orang itu. Akhirnya Ki Wijil mulai menurunkan ilmu-ilmu kepada anak didiknya untuk membuat alat-alat pertanian yang terbuat dari logam. Kini daerah tempat Ki Wijil selain terkenal dengan daerah pertaniannya, juga terkenal sebagai daerah pandai besi. Setiap hari selalu terdengar bunyian-bunyian besi yang ditempah. Akhirnya daerah yang belum bernama itu diberi nama sesuai dengan bunyian-bunyian besi yang ditempah yang sering mereka dengar, yakni Ketintang. Sekarang daerah Ketintang dapat kita temui di Kecamatan Wonocolo, Surabaya Selatan. Ki Wijil pun menjadi leluhur dari masyarakat Ketintang. Apa pesan moralnya teman-teman? Pesan moralnya itu, jadilah orang yang berguna dan bermanfaat untuk banyak orang. Berikanlah ilmu yang kita miliki kepada orang-orang. Itulah cerita asal-usul Ketintang. Bagaimana? Menarik bukan? Segitu saja cerita dari saya. Semoga membantu dan menghibur. Wassalam.